gentlemen, are you ready? Protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun atas atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi protein bagi tubuh. Yang pertama yaitu membangun dan memperbaiki jaringan yang rusak pada sel tubuh. Yang kedua, membentuk hormon dan enzim. Yang ketiga, sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang keempat, membentuk antibodi. Yang kelima, pengendalian pertumbuhan tubuh. Jenis-jenis protein. Yang pertama yaitu protein struktural. Fungsinya untuk mempertahankan, membangun, dan mendukung struktur sel tubuh. Yang kedua, protein antibodi atau defensif. Fungsinya yaitu perlindungan tubuh yang bermanfaat sebagai pengikat partikel asing berupa virus atau bakteri. Yang ketiga, protein transport, yaitu untuk membawa dan mengikat molekul kecil sel ke seluruh tubuh seperti hemoglobin, yang bertugas mengikat oksigen dan menyebarkannya ke jaringan tubuh. Yang keempat, protein penggerak, untuk menggerakkan otot-otot. Yang kelima, protein enzim. Jenis protein yang diperlukan dalam proses biokimia sehingga tubuh mampu mengubah zat makro menjadi bentuk yang lebih sempurna. Yang keenam yaitu protein hormon, untuk mengatur fungsi dan tindakan sehingga mampu bekerja mengirimkan pesan kimia pada darah. Yang ketujuh, protein pengikat, yaitu untuk menyimpan asam amino dan ion logam tubuh, serta berperan sebagai cadangan makanan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan. Makanan-makanan yang menjadi sumber protein dia meliputi dua hal, nabati dan hewani. Di antaranya daging ayam tanpa lemak, daging sapi, telur ayam, susu dan yogurt, ikan tuna, keju cottage, gandum, brokoli, kacang almond, kedelai, tahu tempe, dan biji-bijian. Struktur-struktur dalam protein. Yang pertama, struktur primer, yaitu urutan asam-asam amino dalam rantai polipeptida. Yang kedua adalah struktur sekunder, yaitu substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Yang ketiga, struktur tersier, yaitu struktur-struktur 3 dimensi yang terbentuk dari struktur sekunder yang melipat bersama. Yang keempat, struktur kuaterner, yaitu gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi akibat pemanasan dan penambahan asam dan basa. Yang ketiga, bersifat amfoter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. Protein terbentuk dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. 9 diantaranya adalah asam amino esensial dan sisanya adalah non-esensial. Ada beberapa akibat yang terjadi ketika tubuh kekurangan protein. 1. Produksi sel darah putih akan berkurang sehingga tubuh akan rentan terkena virus dan kuman penyakit. 2. Ketika terjadi luka, maka akan lambat sembuhnya. 3. Tubuh kesulitan untuk membangun sel baru. 4. Kesulitan untuk tidur. 5. Nafsu makan akan bertambah. Penyakit-penyakit akibat kekurangan protein. Pertama, ada protein energi malnutrisi atau kurangnya protein, disebut dengan busung lapar yang umumnya terjadi pada anak atau bayi. Dan yang kedua ada edema, protein untuk aliran darah tidak tercukupi sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Gejalanya nyeri pada kaki, tangan, demam, pembengkakan pada kulit. Dan yang ketiga ada cagesia, lemahnya otot rangka tubuh. Dan yang keempat ada gagal hati, kurangnya protein dalam jangka waktu lama menyebabkan rusaknya fungsi hati.
Dan yang kelima ada apati, akibat penderita mengalami emosi yang semakin tumbuh menjadi acuh, gejalanya kurangnya motivasi kepedulian. Adapun akibat kelebihan protein, 1. Penambahan berat badan, yang kedua ada bau mulut, yang ketiga sembelit, dan yang keempat diare, kelima dehidrasi, yang keenam kerusakan ginjal, dan 7 resiko kanker meningkat, 8 penyakit jantung, dan yang kesembilan kehilangan kalsium. Rata-rata konsumsi protein yang direkomendasikan untuk laki-laki 55 gram dan perempuan 45 gram setiap hari. Mengutip Medical News Today, sebuah studi 2016 merekomendasikan makanan protein 1,0 gram protein per kilogram berat badan dengan tingkat aktivitas minimal, 1,3 gram protein per kilogram berat badan dengan tingkat aktivitas sedang, 1,6 gram protein per kilogram berat badan dengan tingkat aktivitas intens.